Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah sehingga sektor logistik kita cukup friendly bagi para investor, baik di dalam negeri dan juga di luar negeri? Sependapat Mbak Dina, jadi kita memang perlu membangun atmosfer ya. Atmosfer yang lebih kondusif lah gitu. Jadi, nah sekarang kan yang dikatakan atmosfer itu kan kayaknya abstrak sekali ya. Jadi mungkin kalau kita lihat bahwa hari ini manajemen logistik nasional itu berada di berbagai kementerian dan lembaga, itu kan sesuatu yang juga menjadi isu dan pertanyaan-pertanyaan banyak orang misalnya, termasuk juga calon investor gitu. Betul. Nah ini harus kita kelola dengan lebih baik. Dengan bahasa lain saya ingin mengatakan bahwa gini, kalau kita ambil contoh yang terjadi hari ini misalnya, ini sudah ada perkembangan yang membaik ya. Sejak munculnya OSS, kemudian kita bisa mendapatkan NIB secara langsung dari kita berusaha gitu ya. Tetapi kita melihat bahwa next step dari setelah itu kita kembali ke jalur birokrasi yang ada. Jadi sehingga kemudian perjalanan itu kemudian akhirnya berada pada masing-masing jalur birokrasi itu. Jadi kembali kompleks lagi. Kembali kompleks lagi. Jadi ini yang penataan ini yang harus sampai selesai mestinya. Jadi kalau saya ambil contoh itu tadi, misalnya kita setelah selesai OSS atau NIB misalnya nih ya, kita kemudian kalau itu terkait dengan forwarding ya kita Kementerian Perhubungan atau transportasi Kementerian Perhubungan. Kalau kita bicara soal courier service misalnya, kita bicara ke Komdigi kalau sekarang misalnya gitu. Nah ini yang mungkin perlu terus dibenahi dan terus ditingkatkan proses dan penanganannya yang lebih baik dari sisi prosedur dan sistem dan prosedur maksud saya gitu. Yang tadi yang tidak menimbulkan high cost, yang kemudian birokrasinya menjadi lebih pendek dan sebagainya. Itu kira-kira Mbak. Birokrasi yang lebih pendek artinya inginnya satu pintu ya Pak? Kalau misalnya, ini bicara soal skala ekonomis ya, tapi kalau kita belajar dari negara-negara lain, memang kendali, saya istilahnya kendali ya, kendali sistem logistik nasional itu memang sebaiknya di satu tangan, itu sebaiknya gitu. Jadi di beberapa negara begitu ya, setidaknya kita tidak melihat apakah postur dari organisasi yang mengendalikan itu setingkat menteri, setingkat badan, setingkat apa itu silakanlah gitu ya. Tapi kita butuh organisasi atau unit kerja yang memiliki otoritas dan cukup memiliki powerful yang cukup tinggi gitu ya. Sehingga kemudian pengendalian itu bisa dilakukan lebih baik. Saya tidak menjamin juga bahwa ke situ 100% akan bisa menyelesaikan semua masalah-masalah logistik kita gitu. Tapi setidaknya kalau kita memulai dengan cara seperti itu, maka mungkin soalnya kita bicara soal waktu dan kita juga bicara tentang leading sector gitu ya. Ya kita perlu bicara tentang leading sector itu. Kalau nggak ada itu kan pengendaliannya kan nggak jelas nih. Jadi jangan sampai terjadi lagi satu kondisi, satu situasi, tapi ternyata melibatkan banyak stakeholder yang klaimnya beda-beda. Itu tadi menciptakan atmosfer yang lebih berpihak kepada pengusaha. Betul. Salah satunya adalah dengan mengefisiensikan birokrasi, jangan sampai bertele-tele begitu. Betul Mbak Dina. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan saya adalah berkaitan dengan masih berkaitan dengan regulasi yang bisa dikatakan cukup kompleks di Indonesia, tapi kita bicara berkaitan dengan logistik, ini kan komoditasnya juga beda-beda ya Pak. Iya, betul. Target dari logistik atau yang dibawa juga pastinya berbeda-beda. Kalau kita bicara katakan otomotif dengan tekstil, ini sektornya juga sudah berbeda lagi. Tapi dua-duanya menggunakan logistik, begitu. Jadi harapan dari asosiasi melihat tantangan-tantangan yang ada masing-masing komoditas begitu sebenarnya seperti apa, dan mungkin boleh diberi contoh begitu Pak, yang baik dan yang kurang efisien itu seperti apa? Pertama Mbak, kalau dalam bahasa korporasi ya, kita kan akhirnya kan berujung kepada bagaimana kita melayani customer. Bagaimana kita melayani permintaan customer. Banyak kita ambil contoh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang produknya malah kita tidak kenal gitu. Kenapa? Karena mungkin cara penyampaian ke customernya itu mungkin dengan cara yang
kita mungkin melihatnya sebagai sesuatu yang kurang efektif misalnya gitu ya. Tapi banyak juga perusahaan yang bahkan tidak memiliki perusahaan logistik sendiri, tapi perusahaan produknya dia sampai dikenal oleh rakyat kecil di desa-desa misalnya gitu kan. Itu kan di balik itu kan ada kekuatan pendistribusian barang-barang. Jadi kalau saya boleh menyampaikan bahwa di dalam satu konsep supply chain yang benar gitu ya, yang kuat misalnya gitu. Di dalamnya bicara soal barang dan pergerakan barang gitu. Nah, pergerakan barang ini yang mungkin membutuhkan satu manajemen yang lebih intensif gitu. Ya, di lapangan itu misalnya kita bisa lihat bahwa dalam hal pergerakan barang itu melalui laut, kira-kira prosedurnya seperti apa? Dalam hal pergerakan barang itu melalui udara, kira-kira seperti apa? Apa saja cost yang harus kita tanggung di situ? Dalam hal perjalanan itu melalui darat atau kereta api, seperti apa misalnya gitu? Nah, itu yang berujung kepada kemudian satu titik di mana customer harus membayar itu, katakanlah gitu, mengkompensasi itu. Nah, selama itu reliable, saya kira nggak ada masalah gitu. Cuma kadang-kadang kan masalahnya adalah belum lagi misalnya di dalam perjalanan itu muncul tambahan-tambahan cost yang tidak perlu misalnya gitu. Itu harus menjadi bagian dari tatanan yang harus kita benahi. Saya kira gitu, Mbak Dina. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya ingin bertanya berkaitan dengan salah satu tantangan lagi di tahun 2024 memang sudah berjalan dan nampaknya berlangsung juga di tahun 2025, yaitu dengan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tapi jangan dijawab dulu, Bapak, karena kita akan jeda dulu sejenak. Pemirsa, dialog semakin menarik, tapi kita akan jeda dulu. Tetaplah di Fokus on Inflasi NBC Indonesia.